Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memampukan kita dan memberikan peluang bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kiranya Allah senantiasa ridho dan Allah berkenan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, meraih kebahagiaan fid dini wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau dan kita umat beliau. Kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita masih surat Al-Baqarah 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Perpindahan kiblat itu terjadi pada waktu Rasulullah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Posisinya pada waktu itu Rasulullah sedang bertakziah. Ini riwayat yang valid ya. Sedang bertakziah di rumah Bishr ya, Bisri dari Bani Salamah yang ibunya meninggal dunia. Ini dalam waktu takziah itu masuk waktu zuhur, sehingga Rasulullah melaksanakan sholat di rumahnya Bisri ini. Bisri kalau orang Jawa atau orang Indonesia Bisri ya, yang sebenarnya itu Bishr ya. Sholat berjamaah 2 rakaat pertama Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Rakaat yang kedua, 2 rakaat berikutnya Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram. Lah rumahnya Bishr ini kemudian diabadikan menjadi Masjid Qiblatain. Jadi siapapun ya, bapak-bapak bisa menyaksikan situs sejarah ini. Masjid Qiblatain itu dulu rumahnya Bishr yang dipakai sholat Rasulullah bersama para jamaah waktu sholat zuhur tiba. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat zuhur berjamaah itu terjadi perpindahan kiblat. Di sini menjadi satu momentum atau boleh dikatakan ayat Al-Quran tidak selalu datang itu di saat Nabi dalam kondisi dalam tanda kutip tahannus ya, tahannus itu apa ya, bahasa kasarnya itu sedang bersemedi. Jadi enggak, jadi ini ayat turun saat Nabi sedang sholat. Jadi di tengah-tengah sholat Jibril datang. Makanya kalau kita pengen didatengin Jibril ya niru Nabi, ya kira-kira
begitu. Nah, kita kadang-kadang yang datang bukannya Jibril, tapi gambarnya celana, gambarnya piring, gambarnya sego, yaitu gambarnya sate yang datang. Ya, ya. Jadi Allahu Akbar. Ya, lupa ya, dapat undangan nanti hari Senin ya, Isra Mi'raj. Jadi yang datang itu gambarnya undangan. Allahu Akbar, ya Allah, hari ini saya dipanggil Pak Komandan ini, udah kebayang aja itu. Jadi sholatnya itu ya. Jadi sekali-sekali membayangkan yang datang adalah Jibril. Ya, kayak kan Nabi. Nanti ketemu ayatnya. Masjid Qiblatan ini, ayat ini turun bulan Sya'ban. Ya. Tidak disebutkan, saya belum menemukan tanggalnya. Ya, tanggalnya saya tidak menemukan dari riwayat. Harinya yang sudah ketemu, jatuhnya hari Senin. Ayat ini turun. 1 minggu kemudian setelah ini, ayat yang turun itu surat Al-Ahzab yang suka dibaca Pak Imam atau Pak Lukman tadi itu. Atau kalau mau adzan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seolah-olah ayat yang kedua ini surat Al-Ahzab, bukan surat Al-Baqarah, Pak. Cuma ini urutannya begitu. Jadi setelah perintah pindah kiblat ini turun ayat itu seminggu kemudian. Jadi dalam waktu seminggu Jibril datang 2 kali, Pak. Kalau datang ke Pak Lepi rumahnya udah keramat gandul itu. Didatangin Jibril 2 kali Pak Lepi ya. Dan membawa ayat. Wow. Langsung diwisuda Pak Lepi. Nabi dadaan. Apalagi kalau datang ke rumahnya Pak Gino, Assalamualaikum, aku Jibril no. Begitu aja sudah langsung keramat, belum bawa ayatnya. Betul ini rumahnya Pak Sugino, saya ini Jibril. Kalau datang kayak gitu ngeblak kali itu ya. Kira-kira. Apa iya? Ya, namanya juga cerita. Ya apa aja boleh. Seolah-olah ayat yang kedua ini di dalam surat Al-Ahzab itu Allah memberikan hiburan kepada Nabi yang sedang mengalami goncangan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pak, biasanya Pak, biasanya ini namanya juga biasanya, kecuali kalau enggak biasanya. Orang kalau dapat berita gembira biasanya Pak, ya, yang datang orang menyuruh bersabar, ya. Ini datang berita gembira nih, bersabar, yang sabar ya, yang tabah menghadapinya, atau sebaliknya. Ada berita seneng nih, ya, berita seneng nih, Pak Haris dapat rezeki, tahu-tahu dapat uang 1 miliar, kira-kira gimana? Pak Lepi datang, yang sabar ya Pak Ustaz, dapat uang 1 miliar, yang sabar, yang salah yang ada iya undangan pernikahan ya, pernikahan, dapat akad nikah ya. Aduh, biasanya doa kita barakallah, barakallah, semoga ya senantiasa baik, yang sabar ya, dapat istri cantik lagi ya, sing banyak-banyak istighfar. Ada yang kayak gitu? Pak Gino gimana kalau dapat berita Pak Gino naik pangkat misalnya, yang sabar ya Pak, ujiannya semakin besar. Nah, kira-kira ini agak-agak miss. Berita tentang perpindahan kiblat itu menggembirakan. Tuh. Menggembirakan buat Rasulullah dan umat Islam. Berita gembira, spektakuler Pak. Tetapi yang dihadapi Nabi adalah hambatan yang luar biasa. Ini pelajaran buat kita. Tidak serta-merta ya, tidak serta-merta
yang kita dapatkan dari kebahagiaan itu orang lain juga bisa ikut bahagia. Tidak serta-merta, Pak. Ya. Bahkan mungkin banyak yang dalam tanda kutip mau menjegal, dijegal supaya tidak bahagia. Itu Nabi sudah mengalami. Kayak gini nih, Pak. Sebenarnya berita gembira, soalnya perpindahan kiblat itu sudah dirindukan Nabi sejak masih di Makkah. Bahkan jauh sebelum perintah sholat itu turun, yang nanti kita hari Senin akan diperingati Isra Mi'raj itu. Jauh sebelum itu Nabi itu berharap, ya, kiblat itu ketika sholatnya Nabi masih pagi dan petang itu menghadapnya ke arah Baitullah, ya, Ka'bah. Nah, cuma lebih beruntung Rasulullah ketika di Mekah karena posisi Mekah, ya, dengan Baitul Maqdis itu satu arah. Ya. Jadi Nabi mengambil posisi yang saya sampaikan itu di posisi selatan, sehingga ketika menghadap utara di depan Rasulullah itu Ka'bah, wajah Nabi langsung menghadap ke Baitul Muqaddas. Nah itu satu arah, Pak. Nah berpindah ke Madinah bingung karena posisi Ka'bah berada di belakang Baitul Maqdis. Nah gitu, Pak. Posisi Madinah lebih ke utara, sehingga Rasulullah kalau menghadap ke utara, ya, posisi Baitul Maqdis, Baitullahnya ada di belakang, di selatan. Ini agak sulit gesernya, Pak. Masa sholat muter-muter, nggak mungkin, ya, muter gitu, Pak, ya. Nah kalau waktu masih di Mekah Rasulullah satu arah. Jadi dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, saya menghadap ke sana, ya, di sini ada Ka'bah, ya, di sana Masjidil Aqsa. Jadi satu arah, Pak. Jadi orang tidak banyak curiga. Nah tapi kalau saya di sini, Ka'bahnya di sini, kemudian Baitul Maqdisnya di sini, Ka'bahnya di sini, lah bingung. Masa begini muter nanti jadi heboh ini. Nah itu. Padahal Nabi inginnya seperti itu. Ya, itu sudah diangan-angan, Pak. Cuma ditunggu, ya, ditunggu nggak datang-datang. Kira-kira begitu. Ayat sebelumnya yang kita baca itu adalah ayat yang disampaikan Nabi untuk mempersiapkan perpindahan kiblat. Jadi secara spirit Nabi disiapkan hatinya supaya lapang menerima dalam tanda kutip, ya, sesuatu yang tidak diharapkan. Bahkan permusuhan nanti, Pak. Itu disiapkan oleh Nabi. Ya. Ya namanya berita gembira, Pak, selalu ditunggu. Misalnya saya WA Pak Lepi lah, ya. Pak Lepi tunggu ya, saya nanti akan datang mengirim durian dari Palembang. Tapi tidak disebutkan nanti apa sore. Hanya kapan-kapan saya kirim durian dari Palembang. Tiap hari dilihatin WA-nya dari ini, wah, gitu ya. Namanya juga kabar gitu. Itu. Nah, Nabi itu juga gitu, dikasih kabar kayak gitu, itu kapan perpindahan kiblatnya. Gitu ditunggu. Ya, kan gitu kira-kira. Nah, sampai mau nelpon Pak Haris nggak enak, ya. Kapan ini jadinya? Ditanya, jadi enggak? Apanya ya Pak Lepi ya? Yang ngasih berita udah lupa gimana? Itu kan kan gitu. Itu ibaratnya seperti itu. Nah, maka di ayat ini, ya, Allah menegaskan, ya, tahu, ya, posisi Nabi itu hatinya sedang tidak tentram. Ya, jadi tidak tentram karena menunggu kabar pasti, gitu Pak, ya. Jadi itu. Jadi ayatnya bunyinya ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad, Allah menggunakan kalimat taukid. Ya. Qad itu adalah kalimat taukid, penguat, sungguh. Artinya Rasulullah itu benar-benar gitu ya. Benar-benar posisinya itu benar-benar ya, berharap. Bayangkan Pak, ditunggu-tunggu setahun. Rasulullah kan menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa itu ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Jadi kurang lebih 1 tahun 3 bulan ya. Tapi kalendernya Hijriah ya. Hijriah. Itu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis terus, bahkan sebelum Isra Mi'raj ya. Itu masih terus menghadap ke sana. Ada alasan Nabi menghadap ke arah kiblat yang diinginkan adalah Baitullah. Ada alasan. Nanti ya Allah akan
mengatakan di dalam surat Ali Imran ya, itu ayat-ayat awal itu ya. Itu inna awwala baiti wudi alin nasil alladzi bi Bakkata mubarakan. Nah itu ya. Nah, itu ayatnya seperti itu. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun oleh Allah di muka bumi ini adalah satu bangunan bait ya yang ada di negeri Bakkah, Mekah. Nah, itu yang dibangun oleh Nabi Adam itu. Jadi ini sebenarnya paku ini. Itu ada alasannya kenapa harus dan satu itu, terus yang kedua disempurnakan oleh Ibrahim. Yang Ibrahim itu adalah millata Ibrahim Hanifah, itu adalah ajaran yang diikuti oleh Nabi. Jadi pinginnya seperti itu. Jadi berharap banget. Hanya beberapa, dan itu menjadi kiblatnya para nabi, kecuali beberapa nabi aja yang tidak berkiblat ke Baitullah, Masjidil Haram ini. Jadi hanya beberapa nabi saja. Hampir semua nabi Pak itu menghadap ke sana. Karena itu dari cikal bakalnya Nabi Adam ya. Sungguh naro kami Allah ya melihat. Jadi naro itu melihat, tapi kalau bahasa kita Pak ini agak-agak ini subhat ya. Tasyabuh. Ayat ini mutasyabihat. Melihat dengan pandangan yang jernih ya. Ro'a mata. Jadi enggak mungkin Allah punya mata. Jadi ini dinisbahkan ini Pak ya. Jadi ro'a, naro ya. Itu berarti saya melihat tapi dengan ini. Nah, makanya nanti ya susah ya Pak ya kita itu. La yastawil a'ma wal basir ya. Tidak sama antara orang yang buta sama orang yang melihat kan itu ya Pak ya. Tidak sama nanti. Nanti ini jadi bahasa subhat itu jadi susah Pak ya. Kita berbicara masalah terang sama gelap itu karena kita punya mata. Coba kalau kita dikasih sama Allah buta, bisa membedakan gelap sama terang? Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Makanya kalau saya mohon maaf nih Pak, ceramah kebetulan tunanetra, jamaah tunanetra, mengadakan pengajian jamaahnya tunanetra, seperti pesantren teman saya almarhum Mas Kholik ya, Nur Kholik. Itu santrinya ada 380, semuanya tunanetra. Qur'annya Qur'an Braille. Pak ya. Itu ya ceramah tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi waktu malam hari, diprotes Pak. Karena semuanya tunanetra. Malam hari itu yang mana Pak Ustaz? Saya enggak pernah tahu. Nah ini Pak, makanya kadang-kadang kita suka kalau ceramah lupa bahwa mustamiknya adalah tunanetra. Saya punya pengalaman sama teman saya Nur Kholik itu kayak gitu. Jadi waktu saya menjelaskan tentang ini, santrinya protes, Ustaz, antara gelap dengan terang itu saya tidak tahu. Gimana Al-Qadar terjadinya malam hari? Karena buat saya semuanya malam. Nah ini Pak. Tapi banyak yang hafal 30 juz santrinya. Termasuk 2 di antara juara MHQ 30 juz kelompok dewasa tunanetra. Jadi beliau luar biasa jasanya mengajarkan hafalan Quran kepada orang-orang yang braille. Ya, bapak-bapak kalau mau bersedekah Pak masih menunggu uluran tangan Quran braille. Tapi Quran braille nyetaknya nggak gampang itu Pak, braille Pak. Satu Quran belum tentu jadi dalam waktu setahun. Nah itu bayangkan ada 380 santri, saya kalah Pak, saya cuma 38 aja udah pusing. Dan itu enggak buta. Nah, Mas Kholik teman saya Pak itu sebangku di Ciputat Pak, ya, Cipayung Ciputat, dekatnya Pens Radio santrinya. Itu ada 380 santri dari seluruh Indonesia yang tunanetra. Nah di sini Allah menggunakan kalimat naro, ya, berarti pandangan dengan mata. Ini tidak boleh, ini tasabuh, ya, tasabuh. Allah punya mata, itu berarti kita sudah mensifati Allah dengan makhluk, tidak boleh. Ya.
Tapi untuk bisa dipahami secara awam, ya kita bisa menerima ayat ini. Ya, berarti kita ini semuanya adalah awam karena tidak bisa, ya pastinya Allah melihat itu seperti apa. Jadi ayat ini adalah termasuk ayat yang tasyabuh, mutasyabihat sebutannya Pak. Ya. Susah dicerna maknanya. Jadi, oke, sungguh aku Allah melihat ya. Taqallubah bolak-balik ya. Kolbun itu Pak bolak-balik Pak. Ya muqallibal qulub bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Ya, kalau lagi longgar enak diajak ngobrol. Enak Pak. Apalagi kalau dompetnya lagi tebel. Waduh, enteng, semua orang ditawarin. Saya cilok pokoknya cilok. Jajal dompetnya enggak ada lagi enggak longgar. Boro-boro dipanggil. Nah, itu hati Pak. Itu namanya kolbun itu begitu bolak-balik. Makanya doanya Nabi ketika tasyahud ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Bisa saja hati kita itu copot. Ya, iman kita itu bisa saja copot. Nah, ya. Baliknya lagi itu yang agak susah. Kalau copot masih balik lagi alhamdulillah. Kalau copot terus nggak balik lagi lah kan repot Pak. Itu banyak loh yang terjadi kayak gitu Pak. Itu banyak. Nanti akan saya ceritakan kisah. Saya punya teman hafal Quran tapi nggak mau sholat. Nah, kan nggak mau sholat Pak. Buat teman ini ya, dalilnya kuat banget ya. Kalau debat nggak ada habisnya, nggak ada gunanya sholat. Yang penting berbuat baik. Nah, itu Pak. Ada Pak ahli Quran, tapi nggak mau sholat, nggak puasa. Untuk apa puasa? Puasa pelit buat apa? Yang penting nggak pelit. Nah, coba mau apa kayak gitu? Hidayah itu mahal, bisa copot Pak, bisa lepas. Kalau nggak balik lagi lah susah. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, jangan kau cabut dari hati ini, karena hati bolak-balik. Qulubana ba'da, setelah ya hati ini ya, idh hadaitana, engkau hidayahkan, engkau berikan hidayah. Itu doa itu Pak Allah, karena tidak mudah menjaga itu. Apa yang Allah perhatikan taqalluba engkau Muhammad bolak-balik. Jadi Nabi itu begini Pak. Ini sholat ya, menghadap ini Pak ya. Pura-puranya ini menghadap ke kiblat lah ya. Pura-puranya kiblat Baitul Muqaddas ya Pak ya. Nih bayangkan. Sholat zuhur ya tadi saya bilang ya, dengan jamaah yang sedang takziah. Allahu Akbar. Sholat zuhur tidak jahar. Ya, bacaannya tidak jahar, tapi sir itu tidak terdengar bunyinya, tidak terdengar bunyi, Fatihahnya tidak dengar Pak ya, itu namanya sir. Nabi itu begini Pak, nah gini Pak. Jadi nanti kalau ada yang sholat kayak gitu niru Nabi ketika menerima Pak Gino. Jangan membayangkan rumahnya itu seperti kita yang punya atap ini. Rumahnya sahabat Nabi itu rata-rata ya tidak ada atapnya, bolong dulu. Nah, zaman itu Pak, ya, Ka'bah pun juga masih pasir semua, belum ada Masjidil Haram itu, belum ada keramiknya Pak Kasman. Ya Pak Kasman tidak ke sana kan sudah granit semua, udah inilah. Dulu buka itu pasir semua, cuma di batas, cuma Ka'bahnya aja berjenggrek gitu loh. Jadi itu seperti itu. Jadi Nabi itu sholatnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kalau kita kan gini-gini tapi anak sing digoleki Pak. Kalau Nabi itu menunggu wahyu turun. Nah itu bedanya. Kalau kita kan enggak. Waduh. Tulisannya apik-apik. Gitu. Niru Nabi sebenarnya, cuma beda objek. Jadi kayak gitu. Jadi taqallub itu seperti itu Pak. Sebentar-sebentar turun, sebentar-sebentar nengok ke atas. Ini simbol Pak. Ini simbol. Jadi jangan dimaknai Allah itu ada di atas. Ini simbol Pak. Ya. Simbol orang yang sangat rendah itu menengadahkan Pak. Makanya mohon maaf, orang berdoa ketika sholat istisqa itu sunnahnya menengadah. Istisqa, karena karunia itu datangnya dari atas. Anzala minas sama, nah itu
Maka Nabi ketika istisqa menengadah begini Pak. Nah, gitu Pak ya. Menengadah begini. Tapi kalau habis sholat, doanya Nabi menunduk. Nah, ini simbol ini Pak. Menunduk Pak. Nah ini Pak. Jadi ke atas wajahnya dihadapkan kepada Allah, menunduk ya, disungkurkan wajahnya itu juga karena ketundukan. Makanya sujud itu adalah muka yang mulia tetapi hina di hadapan Tuhan. Ini kan dipoles segala macam ini Pak. Bahkan mohon maaf rambut yang agak putih aja disemir Pak. Kumis dipotong segala macam. Ini dimuk-muk apalagi ibu-ibu. Wis kisut ya sik dianu ae mawon. Tapi ketika sholat suruh menyungkur. Karena di hadapan Allah enggak ada yang bisa dibanggakan. Nah gitu. Menengadah itu simbol menunggu karunia. Simbol Pak, menunggu karunia. Makanya mohon maaf ya, kenapa bintang tidak ditaruh di bawah? Matahari tidak ditaruh di bawah. Rembulan tidak ditaruh di bawah. Itu semuanya adalah patokan kita menemukan jalan. Saya ulang, patokan yang diberikan Allah secara alami manusia bisa menemukan jalan. Nelayan bisa berlayar ke laut melihat bintang Pak. Ini ada ikannya enggak? Walau alam saya sendiri dulu pernah tinggal di pesisir ya, karena kampung saya juga dekat pantai selatan. Jadi kalau nanti bintang sama bulan itu posisinya sedang airnya pasang, tidak akan naik ke laut itu Pak. Itu anak kita yang udah pernah lihat ke sana. Kalau udah maghrib itu seperti jalan tol di tengah laut. Ya, itu nelayan itu di tengah itu, lampu itu nyala itu kayak jalan tol Pak. Itu lampu orang nyari ikan. Itu Pak ya, itu tandanya pakai bintang. Oh ini jam 2 bintang. Bintang ini ada di sini. Oh ini jam 3. Oh ini waktu. Jadi dulu enggak pakai jam itu Pak. Jamnya. Jamnya itu adalah posisi bintang ini. Makanya orang kuno akan tahu itu. Nah, ilmunya namanya ilmu falak. Nah, sekarang tidak banyak yang menguasai ilmu falak ini Pak. Jadi agak susah, ilmu perbintangan, astronomi, itu ilmu falak Pak. Orang yang ahli falak biasanya jitu nebaknya, biasanya Pak, jitu nebaknya. Jadi bukan paranormal, itu ilmu gitu ya. Allah menyaksikan, melihat Nabi itu bolak-balik begitu Pak, menengadah begini. Apanya wajhika, wajahnya loh ini Pak. Jadi yang bolak-balik wajahnya. Sungguh aku Muhammad melihatmu ya, wajahmu itu bolak-balik sama ke langit. Teksnya jelas begini Pak. Jadi Nabi benar-benar ke atas itu Pak, dilihat. Karena Nabi rindu tadi yang kayak Pak Lepi nungguin kabar Duren kapan datang itu, terus gitu Pak ya. Nah, ya, maka karena Allah sudah menyaksikan seperti itu ya toh. Ya bahasa kita, Allah kemudian kucurkan rahmatnya. Kalau itu adalah manusia, ya iba. Gitu, ya. Bayangkan menunggu sudah sekian lama, iba. Gitu, ya. Iba. Makanya kalau janjiin ke anak ya segera dibuktikan Pak. Nah nanti kalau terima rapot dapat ranking, enggak usah 1 lah nak ya, masuk 10 besar aja lah. Nanti dibelikan motor ya. Wah anaknya semangat Pak, berjibaku masuk ranking 9. Pak katanya dibelikan motor kalau 10 besar. Ya kalau 10 besar itu kan ya paling tidak jangan 9 anak ya. Ya. Kalau 9 itu ya sepeda ontel dulu lah. Itu kan kita suka begitu ya Pak ya. Ontel dulu, nanti kalau udah ranking 5 baru naik lagi. Nah ini Pak, jadi anaknya itu udah ngempeng aja waktu itu, udah menunggu ini, giliran sudah beritanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini kecewa. Nah, Allah tidak demikian. Coba janjinya Allah. Fala nuwalliyannaka. Nuwalli itu palingkan. Tuh Pak.
Ya. Tawalla itu berpaling, Pak. Fala nuwalliyannaka. Muhammad, saat ini palingkan ya wajahmu kiblatan tardoha, kepada kiblat yang kamu suka. Coba. Wah, beritanya kayak gitu, wah seneng Nabi. Jibril bawa ayat ini, Pak. Sakarepmu yang kamu senengin sekarang kamu palingkan. Des gitu ya. Wah, itu kan luar biasa, Pak. Yang ditunggu-tunggu datang beritanya. Lebih tepat lagi ya, Allah mengatakan fawalli. Nah ini Pak, palingkan wajhaka, wajahmu Muhammad, syatral masjidil haram, arah masjidil haram, tidak menyebut Ka'bah. Nah ini Pak, Allah tidak menyebut Ka'bah. Makanya ulama fikih nanti ya yang dikatakan satroh itu arahnya sejajar, tidak harus tepat. Tidak harus tepat, Pak. Jadi namanya membidik ya, namanya membidik itu kadang tepat, kadang tidak gitu ya, Pak. Kalau jaraknya deket ya jaraknya deket udah gitu masih dikeker juga enggak kena, itu ya salah matanya, enggak tahu salah didikannya ya. Kita enggak ngerti ya, Pak Kasman ya. Dulu kalau masih kecil ya, yang suka nyuri-nyuri mangga atau nyuri rambutan Pak Levi ya, pakai katapil ya. Itu cerita masa kecil dulu ya. Kedondong orang, rambutan orang, apa orang, jelas, enggak kena. Waduh, diulangi lagi sampai dapat giliran yang terakhir kena kepala orangnya. Itu dulu kan mengalami gitu. Itu jadi itu latihan kayak gitu, itu namanya titis, ya, titis-titisan itu ya. Jadi ya itu olahraganya juga ada Pak ya, kayak bowling itu kan juga kayak gitu sama itu. Satroh ya, jadi satrol Masjidil Haram itu mengarah kepada Masjidil Haram. Jadi kalimatnya Masjidil Haram bukan ke arah Ka'bah. Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram itu ada yang namanya Ka'bah. Makanya Ka'bah ini menjadi porosnya. Nah gitu Pak ya. Makanya Masjidil Haram nanti akhirnya muter Pak. Satu-satunya masjid yang muter adalah Masjidil Haram. Jadi masjid yang muter. Ya, jadi semua yang ada di Masjidil Haram itu arahnya utara, selatan, timur, barat, barat daya itu jadi satu Pak, arahnya ke kiblat. Lah di setelahnya Masjidil Haram itu terus mengikuti Pak sesuai dengan arah penjurunya. Nah, Indonesia posisinya agak ke arah barat, ya, agak ke arah barat laut ya. Jadi agak mereng begitu Pak ya, agak ke kanan itu. Baratnya agak ke kanan sedikit itu arahnya ke sana. Ya gitu. Kalau pasnya sih kita ya namanya juga jaraknya begitu jauh, ribuan kilo ya. Jadi ya enggak mungkin center banget lah, tapi setidaknya mengarahnya ke arah sana. Itu berlaku ke seluruh penjuru dunia. Gitu Pak ya. Lah yang susah orang kita yang ada di kisah di mana di Suriname ya. Orang Jawa yang dibawa oleh Belanda di Suriname jadi warga Suriname, bahkan presidennya juga pernah turunan Jawa, pinter bahasa Jawa Pak. Di sana masih menghadap ke barat juga Pak. Jadi karena kebiasaan dulu nenek moyangnya di sini itu menghadap ke barat, sampai di Belanda sana masih menghadap ke barat juga ya. Ada juga jamaah umroh, saya kan ketawa lucu Pak ini Pak. Namanya ilmu itu sangat perlu itu di situ Pak. Sangat perlu. Sudah jelas-jelas ada di Mekah. Nanya, kiblatnya mana ya Pak Ustadz? Pusing. Mohon maaf. Ini orang dari Indonesia satu kamar dengan saya Pak. Gayanya berangkatnya membaca doa pakai tasbih kayak apa. Giliran sholat di hotel itu loh Pak. Nanya, kiblatnya mana ya Pak Ustadz? Lah, pekok apa? Lah udah ada di dalam Masjidil Haram kok kiblatnya. Lah itu kiblatnya, saya bilang gitu. Oh iya toh. Memang menghadap ke situ loh. Lah kok malah menghadap ke situ lagi piye Pak Abdullah ini. Ya, di sana enggak boleh mujadilah, tapi ki nganyelke pertanyaan gitu ya. Itu ilmu ternyata perlu Pak. Jadi kebiasaan di Indonesia nyari arah kiblat. Ya, biasa Pak. Biasa turunin yang gubuk ya. Ya, gubuk yang ada di sawah itu loh Pak. Nah, hotelnya di samping Masjidil Haram. Lah kok tanya,
Kiblat mana ya Pak Ustadz? Lah iku. Nah coba. Itu ilmu Pak. Satrul Masjidil Haram. Wahai summa kuntum, dimanapun kamu Muhammad ya, berada. Fawalu, palingkan wujuhakum, wajahmu satroh, ke arah Masjidil Haram. Nah, ini ayat ini menjadi dasarnya hukum fikih, syarat ya, atau rukun ya. Kalau dikatakan ini, kalau saya menyebutnya sini rukun ya. Syarat sahnya sholat itu menghadap ke arah kiblat. Ini Pak, ayatnya di sini nih. Wa innal ladzina utul kitaba, bagi orang-orang yang diberikan kitab, ya, la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka tahu bahwa ini adalah benar dari Allah. Yang dimaksud utul kitab ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang memegang teguh kitabnya. Nah, Mufasir menyebutnya begitu. Innalladzina utul kitaba ini orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh kepada kitabnya Pak. Mereka tahu betul bahwa itu benar. Tuh, mengakui Pak. Benar itu kiblatnya. Jadi nggak salah Muhammad. Nah ini Pak. Tapi orang yang memiliki ilmu, yaitu tadi Pak. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi orang-orang yang alim dari kalangan Yahudi Nasrani benar ini Pak, mengakui Pak. Cuma yang punya tendensi yang berbeda itu menjadi sesuatu yang dianggap penghinaan. Sehingga mohon maaf ketika terjadi perpindahan itu Pak, bisa dibayangkan Pak ya, kacau balau Pak. Kacau balau Pak. Sholat berjamaah menghadap ya sama ke arah utara bareng khusyuk ya toh. Tahu-tahu Nabi berbalik arah. Jadi kan menghadap ke sana, makmumnya di sini. Allahu Akbar. Loh, lah kok berada bingung Pak. Lah makmumnya ini gimana mau ke sana? Gimana ini? Bingung. Lah imamnya jadi di belakang. Aja Pak. Kacau enggak? Kacau. Jadi perpindahan kiblat itu kacau secara fisik, kelihatannya kacau. Bahkan ada yang bubar sholatnya, batalin Pak. Padahal ini di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah sholat. Loh yang paling depan tengok yang asalnya menghadap ke sana, yang paling belakang Pak tengok gini Pak. Lah imamnya yang buri, ya bisa kebayang toh. Bisa kebayang, sudah rukuk belum, enggak ada suaranya gitu ya. Ya, coba gini. Wah, balik meneh ini. Bingung, Pak. Apa meneh sing tua-tua? Ya, yang sudah tua-tua. Ini ilustrasi saja, Pak. Yang sesungguhnya sih enggak. Saya ngebayanginnya itu memang kacau, Pak. Jadi kacau. Itu dari sisi pelaksanaannya. Setelah selesai salam, tambah heboh, Pak. Ini berita gempar, Pak. Muhammad sudah tidak konsisten, itu yang dari kalangan mereka. Gak konsisten, dicekli omongnya, dipegang ini, malah sengge, nah ini berkhianat, sudah tidak, nah ini macam-macam Pak. Kalau gitu kita ndak jadi baiat. Banyak yang kayak gitu Pak. Lah umat Islam sendiri itu juga terbelah Pak. Apa meneh sing sik kiwir-kiwir Pak. Kiwir-kiwir itu, nah bingung Pak. Ya. Teko ya sing ditenteni besek, lah kok mulai ndak oleh besek, ndak usah ngaji. Ya gitu bahasanya. Karena niatnya memang nyari besek. Itu yang kiwir-kiwir. Jadi membayangkan kacau. Dihadapin itu sama Nabi. Nah, sahabat-sahabat utama as-sabiqunal awalun ini ngeriung, Pak. Ngeriung as-sabiqunal awal. Membesarkan hati Nabi. Nabi bangga, tapi yang dihadapi adalah kacau balau kayak gitu itu. Dimulai dari mana? Nah seminggu kemudian Allah memberikan kekuatan itu. Ayatnya itu ada di surat Al-Ahzab itu Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hendaklah orang yang beriman mendukung Nabi. Itu sholawat itu artinya begitu Pak. Memperkuat Nabi. Karena apa? Allah dan para malaikatnya menopang. Ya, gitu Pak. Jadi jangan
Jangan balelo. Nah, di situ akhirnya banyak orang yang masuk Islam yang berasal dari karangan Yahudi Nasrani berbalik arah lagi balik ke ajaran sebelumnya. Gitu Pak ya. Lah itu nanti dimulainya cikal bakal cerita Israiliyat itu. Israiliyat dalam tafsir, Israiliyat dalam hadis nanti muncul. Itu dari orang-orang yang punya singgungan dengan ini. Jadi kisah-kisah tentang Israiliyat itu dimasukkan di dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Itu dari sana itu Pak. Jadi mohon maaf kalau ditanya ini ya, apa ya masuk Islam. Oh ya masuk Islam selama pemimpinnya masih nuruti kemauan kita. Begitu ndak menurutin, ndak usah. Jadi nanti ayatnya akan ketemu. Innalladzina kafaru apa itu? Summa amanu kama kafaru, iman kafir itu kan juga gitu. Itu nanti Allah akan kasih vonis ya. Iman kafir, balik lagi iman masih dimaafkan, tapi balik lagi kafir, kemudian mati. Ya udah selesai kan gitu ayatnya. Nanti di surat Ali Imran kita ketemu itu. Jadi ini proses perpindahan kiblat. Ya, situsnya masih abadi sampai gini hari bisa disaksikan yang sekarang menjadi Masjid Qiblatain. Itu dulu rumahnya Bishr. Ya, Bishr di dalam riwayat itu Nabi sedang takziah. Ada riwayat yang mengatakan Nabi melaksanakan sholat perpindahan kiblat ini waktu asar. Ternyata yang paling valid itu waktu zuhur Pak. Jadi Nabi sholat zuhur berpindah kiblat, tapi kemudian sholat asar berjamaah sudah menghadap ke arah Masjidil Haram. Nah itu posisinya seperti itu. Jadi kisahnya seperti itu Pak Gino. Ada yang diperjelas monggo silakan saya kasih waktu. Kalau ada hal-hal yang pengen di ini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Gino. B. Sebenarnya umat Islam itu diperbolehkan adanya perdebatan. Umat Islam diperbolehkan perdebatan. Boleh. Pertanyaannya boleh atau tidak toh? Boleh. Alasannya? Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajatilhum billati hiya ahsan. Surat Al-An'am ayat 163 apa 164 itu. Ajaklah ya. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah setiap orang menuju jalannya Allah. Sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah kebijaksanaan Pak, bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, keteladanan. Mau'izah hasanah itu teladan. Wajadilhum, berdiskusi. Ya. Mujadilah. Tapi mujadilahnya apa? Billati hiya ahsan. Mujadilah diskusi yang baik. Yang didiskusikan baik, caranya diskusi juga baik. Makanya saya pernah sampaikan, hatinya harus lapang. Soalnya kalau enggak lapang nanti jadi diskusinya enggak ada gunanya. Makanya kalau udah diskusi kok sudah saling ngotot, enggak mau ngalah, orang yang ketiga itu yang dianggap mulia katanya Nabi, yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya ini. Itu yang mulia. Jadi kalau sudah tidak kondusif Pak, jangan diteruskan. Berhenti selesai. Nah yang meninggalkan perdebatan ini dapat poin. Kalau saya bilang, kalau Nabi menyebut pahala. Nah gitu Pak ya. Jadi kalau sudah yang satu tidak mau ngalah, yang satunya ini Pak, gitu ya, rebutan rondo. Terus kan ditinggal saja Pak, gitu kira-kira. Ya, gitu ya. Jadi dasarnya itu Pak. Jadi boleh Pak, mujadilah itu. Jadi mujadilah. Nanti ketika umroh ataupun haji, mujadilah menjadi tidak boleh berdebat, walaupun dengan istri, walaupun dengan
saudara. Jadi itu termasuk dikatakan rofas, ya. Rofas itu perbuatan yang tidak baik. Jadi tidak boleh ketika di tanah suci otot-ototan, nggak boleh, ya. Itu tidak boleh Pak Gino di sana di tanah suci. Nah kalau kita mau niru ya, setiap masjid jangan dipakai mujadilah yang nggak karu-karuan itu masjid kok tinggal. Nah, tapi kalau dipakai rapat boleh, cuma rapatnya nggak boleh harus legowo. Nah, gitu, harus legowo Pak. Gitu. Susah kan jadi pemimpin sidang, susah. Ya gitu. Jadi ini tahun kedua Hijriah, ya. Perpindahan kiblat itu tahun kedua Hijriah, bulannya bulan Sya'ban, harinya hari Senin. Hitungan tanggalnya saya belum ketemu ya, tapi memang agak sulit tanggalnya. Cuman banyak ulama yang mengatakan sepertiga dari bulan Sya'ban, sepertiga, berarti kan hari ke-10-an lah ya. Nah, gitu, itu patokannya seperti itu. Dan terjadinya di waktu zuhur di tengah-tengah sholat. Nah, jadi kalau kita lagi sholat, tahu-tahu datang Jibril, tidak usah kaget Pak. Karena Jibril juga pernah datang di tengah-tengah sholat. Waduh, umpama jeganggi, tidak usah kaget Pak. Jibril jangan-jangan. Saya dulu di pondok Pak, ya, namanya santri Pak ya. Kalau ini kan lampunya dimatikan masjid ini Pak. Lah santri itu kan macam-macam tidurnya. Ada yang di pojokan, ada yang di sana Pak. Ada yang tidurnya itu di pengimaman Pak. Lah malam hari jam 2 itu ya santrinya kan disunahkan untuk sholat tahajud, dibangunkan sama mbah yainya, termasuk saya Pak. Lah lagi ngantuk-ngantuk ya, namanya juga santri ya Pak ya, dibangunkan itu ya kesel Pak sama kiainya Pak. Apalagi kalau kiainya itu cerewet, aduh gitu ya. Tapi ya dijalankan Pak, namanya santri Pak. Masuk ke masjid, maunya deket pengimaman, ya biar lebih ini Pak ya. Nggak tahu-tahu mau geludak gitu Pak, dari mimbar ini Pak, mau geludak gitu Pak. Waduh, buset, kalau bahasa gitu, dalah gitu apa? Lah ternyata santri tidur di situ Pak, maksudnya lah nek malaikat lah, rezeki lah santri. Nah itu yang kayak gitu pas dulu gitu itu. Akhirnya apa? Keluar semuanya lah, karena semuanya ini gelap, keluar. Eneng jin, jin. Jadi santri yang temen itu tadi dibilang jin Pak. Jadi karomah Pak. Jadi teman kita dianggap itu kayak gitu terjadi Pak. Jadi Jibril bisa datang anytime, termasuk di dalam waktu sholat. Ada satu As-Sayuti ya, As-Sayuti itu dalam Manahilul Irfan fi ulumil Quran itu gini Pak. Orang yang sholat sampai ternyuh terhadap bacaan ayat suci Al-Quran, bacaan ayat suci Al-Quran Pak ya, sholat bacaan ayat suci Al-Quran sampai terenyuh sehingga sampai mencucurkan air mata, itu diyakini Jibril masuk ke dalam jiwanya. Jadi kalau ini pernah sering kita lihat Pak ya, imam sholat taraweh di masjid-masjid utama lah, kalau saya menyebut dalam tanda kutip, suka ada siaran langsung dari live ya, dari Mekah atau dari Madinah atau dari mana aja. Itu yang suka saya dengar itu Ustadz Abdurrahman Sudais ya. Kalau ngimamin itu Pak ya, ketika sampai di ayat-ayat tentang siksa neraka sama surga, itu seperti tenggorokannya tersengal dan yang ada adalah air mata mengguguk. Itu kalau menurut As-Sayuti, Jibrilnya ikut di dalam situ. Jadi sebenarnya Jibril makmum kita Pak. Sebenarnya ikut makmum kita Pak. Jadi makanya kalau baca ayat Al-Quran ya walaupun pas-pasan bisanya, tapi kalau bisa diresapi betul sehingga bacaan Al-Quran itu bisa dalam tanda kutip ya, Jibril bisa ikut bersama dengan kita. Ya, itu bukan saya mengatakan, tapi Imam As-Sayuti Pak ya. Ini sholat sama ndak sholat kok ndak ono bekasnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Radalin. Lalu alamnya wa nahad. Selesai, enggak ada bekasnya, Pak.
Jadi coba walaupun pas-pasan tapi diresapi. Alhamdulillah. Orang Jawa kan nggak bisa alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Boleh gitu Pak, tapi diresapi. Pertanyaan Pak Gino sudah itu jadi boleh ya Pak ya. Boleh, cuma caranya yang baik. Nah, topiknya pun juga yang baik, hatinya yang lapang. Mujadilah ya, diskusi ya, bahasa kita diskusi. Baik, saya tidak menambah waktunya, sudah cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin terus pamit.